Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kecewanya hati membuat kita lelah, maka janganlah bersedih. Barangkali Tuhan ingin mendengar suara kita dalam doa. Janganlah kita menunggu bahagia baru tersenyum, namun tersenyumlah sehingga kita bahagia. Kita tidak boleh takut gagal. Pengumuman UTBK SBMPTN kian dekat. Ayo, kita persiapkan hati agar kuat, agar tegar, tidak gemetar saat pengumuman itu dikabar. Inilah saat-saat mendebarkan buah dari perjuangan panjang, buah dari belajar siang malam, menaklukkan rintangan. Ini tantangan yang harus dihadapi meski cukup melelahkan pikiran dan hati. Sahabat, kita tak boleh takut gagal. Apapun hasilnya, kita tak boleh kalut. Bisa saja Tuhan akan menguji, sebab ketika lisan digerakkan berkali-kali untuk meminta, itu pertanda Tuhan hendak memberi. Pemberian itu bisa pengabulan atau penolakan. Ketika Tuhan memberi, itu berarti Tuhan mempersaksikan kebaikannya. Ketika Tuhan tidak memberi, berarti Tuhan sedang memperlihatkan kuasanya. Pada keduanya, Tuhan sedang memperkenalkan diri dan mendatangi kita lewat kelembutannya. Kita bersiap diri untuk tidak takut gagal ya sahabat. Sebab bagaimana mungkin kita mendapat hal luar biasa sedangkan kebiasaan kita selama ini belum luar biasa. Kita mempersiapkan hati agar jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepada kita setelah kita mengulang-ulang doa membuat kita putus asa. Percayalah, Tuhan telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihan Tuhan, bukan sesuai pilihan kita. Pada waktu yang diinginkan Tuhan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Sahabat, kita harus tidak takut menghadapi kegagalan, karena sesungguhnya kegagalan itu adalah saat kita memutuskan untuk berhenti mencoba. Bila kita tetap mau mencoba, kegagalan itu hanyalah proses keberhasilan yang tertunda. Seperti perjuangan kita di UTBK SBMPTN ini, pastilah di antara kita ada yang berhasil, ada pula yang nihil. Sahabat, perjuangan seperti dua sisi keping uang logam antara gagal dan berhasil. Kalau tidak berhasil, ya gagal. Jadi, gagal itu biasa dan berhasil itu tidak istimewa. Maka kita harus berjiwa besar menikmati kegagalan di SBMPTN dengan sabar. Meski selama ini kita sudah belajar keras, berbulan-bulan jejaknya masih membekas. Itu indah dan bisa menjadi pendewasaan dan evaluasi diri kita. Ya, kita harus kuat menghadapi kegagalan dan tidak sekalipun menyalahkan siapapun atas kegagalan itu. Menangis sejenak bolehlah. Orang yang kuat bukan berarti ia tak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Untuk itu, lebih baik kita segera menyalakan lampu daripada sibuk mengutuk kegelapan. Lagi pula sahabat,
ketika beras telah gagal menjadi nasi, bukankah kita masih bisa menjadikannya bubur yang enak dan bergizi? Sahabat, kita tidak boleh takut gagal. Apapun pengumuman UTBK SBMPTN akan kita hadapi. Bila berhasil, alhamdulillah. Mungkin itu memang rezeki kita yang Tuhan percepatkan pemberiannya. Keberhasilan itu bukanlah buah dari ikhtiar kita semata, tapi sepenuhnya kebaikan dan pengaturan Tuhan. Tepatnya adalah takdir, dan tekad yang kuat tak akan mampu menembus takdir. Bila gagal, mungkin saja jiwa kita rapuh dan merasa kalah. Tapi kekalahan mungkin disebabkan oleh 1% kegagalan. Akan benar-benar kalah total bila kita memutuskan mengakhiri langkah dan tak mau belajar dari kegagalan itu. Sahabat, saat kita gagal, kita memang harus sabar dan tawakal, berlapang hati dan berserah diri hanya kepada Ilahi. Tetap berprasangka baik kepada Tuhan, agar hati tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar kita dengan lapang. Ya, memasrahkan segalanya hanya kepada Tuhan, sepasrah-pasrahnya. Ketika kita meyakini bahwa setelah kesedihan adalah kebahagiaan, dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan ibadah yang amat agung, yaitu berprasangka baik kepada Tuhan. Sahabat, anggap saja kegagalan itu sebagai ujian lanjutan dari UTBK. Agar ujian terasa ringan, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberi ujian itu. Tuhan yang menetapkan beragam takdir adalah yang selalu memberi pilihan terbaik. Bisa jadi Tuhan memberi kesenangan, tapi menghalangi dari taufiknya. Atau bisa jadi Tuhan menghalangi kesenangan, tapi memberi taufiknya. Ya, kita tidak boleh takut gagal. Kecewa sebentar bolehlah, tak apa, toh kita tak sendirian. Mungkin kita sedang diuji dengan kesulitan. Usah khawatir, karena Tuhan telah bersumpah 2 kali. Sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Untuk itu jangan larut dalam kesedihan panjang ya sahabat. Barangkali Tuhan sedang ingin mendengar lagi suara kita dalam doa. Maka tersenyumlah. Mengakhiri renungan ini, izinkan Om memetik setangkai mawar untuk kalian ya. Derita dan sukacita, gagal dan keberhasilan itu punya wujud yang sama. Kita boleh menyebut mawar itu sebagai hati yang terluka atau hati yang terbuka. Meski begitu, kendati dikelilingi banyak duri, mawar itu senantiasa tersenyum, indah, wangi, dan memesona. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.